pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana sebelumnya kita mempelajari tentang sistem gerak manusia dan hewan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, coba kita perhatikan dua gambar yang ada di sebelah kiri dan gambar yang ada di sebelah kanan. Kira-kira apa yang bisa kita amati dari kedua gambar tersebut? Ya, benar sekali. Jadi kedua gambar ini menunjukkan gerak dari tumbuhan. Oleh karena itu, gerak pada tumbuhan. Sekarang coba kita pelajari environment dulu. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang gerak endonom. Apa itu gerak endonom? Nah, jadi gerak endonom seperti yang sudah Bu Intan sampaikan tadi adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tumbuhan. Nah, misalnya ada pada tumbuhan. Tumbuhan apa? Tumbuhan Hydrilla verticillata. Jadi kalau misalnya kita terbesar, maka di sana itu akan terdapat seperti bulir-bulir, di mana itu merupakan sel daun atau stipulasi. Nah, ternyata sitoplasma yang ada dalam sel daun Hydrilla verticillata ini akan bergerak, di mana geraknya itu terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Gerak asionom merupakan gerak tumbuhan di mana rangsangannya berasal dari luar tubuh tumbuhan. Dia dibagi menjadi 3. Ada gerak tropisme, taksis, dan asti. Nah, tropisme merupakan gerak tumbuhan di mana arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak taksis merupakan gerak berpindah tempat dari salah satu maupun seluruh bagian tumbuhan. Gerak nasti merupakan gerak tumbuhan di mana arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, berdasarkan sumber rangsangannya, gerak tropisme dibagi menjadi 5. Ada fototropisme, tigmotropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan yang terakhir chemotropisme. Sedangkan gerak nasti dia dibagi menjadi 7. Ada fotonasti, mestinasti, resonasti, chemonasti, hidronasti, dan nasti kompleks. Sedangkan gerak taksis dia cuma dibagi menjadi 2. Ada fototaksis dan chemotaksis. Nah, gerak tropisme secara umum dia dibagi menjadi 2. Ada tropisme positif dan tropisme negatif. Apa bedanya? Kalau tropisme positif itu berarti arah tumbuhannya mendekati sumber rangsang. Kalau tropisme negatif berarti arah tumbuhannya bergerak menjauhi sumber rangsang. Nah, berdasarkan sumber rangsangannya, seperti yang sudah kita sampaikan, dia dibagi menjadi 5. Ada fototropisme, di mana sumber rangsangannya berupa cahaya. Nah, contohnya adalah gerak tumbuhan yang menuju arah datangnya cahaya matahari. Kemudian ada tigmotropisme, yaitu sumber rangsangannya berupa singgungan, di mana dia itu membelitnya tanaman kacang panjang pada banjir atau tumbuhan inang, atau bisa juga pada tanaman anggur. Kalian pernah lihat tanaman anggur? Seperti di video ini, di tanaman anggur itu akan membentuk sulur-sulur. Nah, sulur-sulurnya itu merupakan
salah satu contoh gerak hidrotropisme di mana sumber rangsangannya itu adalah sembungan. Nah, kemudian yang ketiga ada geotropisme. Dari kata geo berarti sumber rangsangannya adalah gravitasi. Nah, seperti yang tadi, jadi geotropisme itu ada geotropisme positif dan geotropisme negatif. Geotropisme positif berarti dia gerak tumbuhannya menuju arah gravitasi bumi, berarti yang dia arahnya ke bawah, misalnya akar tanaman. Sedangkan geotropisme negatif berarti dia itu menjauhi gravitasi bumi. Kalau gravitasi bumi kan selalu ke bawah, nah berarti geotropisme negatif dia arahnya ke atas. Misalnya tanaman yang semakin tinggi. Kemudian yang keempat ada hidrotropisme, yaitu di mana sumber rangsangannya adalah air. Jadi di sini ada airnya. Akarnya dia itu akan terus mendekati air atau mencari sumber air. Jadi awalnya akar itu selalu ke bagian bawah. Kalau misalnya ke bagian bawah kebutuhan airnya tidak mencukupi, maka dia akan ke bagian samping. Nah, kemudian yang terakhir ada kemotropisme. Kemo, dari kata kemo berarti dia sumber rangsangannya berupa zat kimia. Contohnya apa? Contohnya pupuk. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, awalnya tanaman itu diletakkan di dalam suatu bejana, di mana sebelah kirinya diisi air, sebelah kanannya diisi pupuk. Setelah beberapa hari, ternyata kita lihat akarnya mereka itu akan tumbuh menuju ke arah kanan. Berarti akarnya ini akan mendekati arah pupuk. Nah, karena pupuk itu merupakan salah satu, karena mengandung beberapa zat kimia, maka dia disebut dengan gerak kemotropisme. Nah, selain tropisme, maka ada gerak nasti, yaitu arah gerak yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, dia dibedakan menjadi 7. Yang pertama ada fotonasti. Fotonasti berarti dia itu sumber rangsangannya itu adalah cahaya matahari. Contohnya adalah bunga pukul 4 yang selalu mekar pada sore hari. Nah, selain gerak fotonasti, ada gerak seismonasti, di mana dia sumber rangsangannya itu merupakan sentuhan. Contohnya adalah daun putri malu. Jadi seperti yang sering kita lihat, putri malu itu dia akan mengatup saat disentuh. Nah, kemudian yang ketiga ada niftinasti, dikatakan naik. Niftinasti naik. Jadi dia bergantung arah rangsangannya itu merupakan suasana malam. Nah, di suasana malam itu contohnya apa? Contohnya adalah daun petai Cina. Ya. Nah, kemudian ada termonasti dari kata term atau suhu. Jadi contohnya adalah bunga tulip. Seperti yang kita lihat, jadi bunga tulip itu akan mekar saat suhunya naik. Oleh karena itu, biasanya bunga tulip mereka akan mekar saat musim semi. Nah, sedangkan saat suhunya turun, maka bunganya itu akan memuncul. Nah, kemudian ada gerak kemonasti. Kemo, zat kimia. Zat kimia apa? Contohnya adalah gerak stomata yang dibuka saat siang hari untuk mengambil karbon dioksida. Ini karbon dioksida karbon. Nah, kemudian ada gerak hidronasti. Jadi kalau misalnya hidrotropisme tadi, kalau misalnya ada air, maka gerak tumbuhan akan menuju ke arah datangnya air. Nah, kalau hidronasti ini karena nasti itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, maka hanya misalnya daun alang-alang ini akan membunuh saat kemarau. Fungsinya apa? Untuk mengurangi pengaruh. Dan yang terakhir adalah nasti kompleks.
di mana dia itu dipengaruhi oleh beberapa rangsangan. Contohnya, stomata itu ternyata dia membuka menutupnya nggak cuma karena adanya CO2 aja atau karbon dioksida, tapi dia juga dipengaruhi oksida, air, suhu, cahaya matahari, dan untuk taksis, jadi taksis itu merupakan gerak berpindah tempat, baik salah satu bagian tumbuhan atau seluruh bagian tumbuhan. Nah, gerak taksis dia dibagi menjadi dua, ada fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis berarti dia itu dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Kemotaksis berarti dia dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia. Nah, contohnya dari fototaksis ini, jadi kalau misalnya kita lihat, di situ menunjukkan bahwa ini merupakan Chlamydomonas. Jadi Chlamydomonas itu, ketika ada cahaya maka mereka akan menuju ke arah datangnya cahaya. Tapi ternyata ketika kebutuhan cahayanya mereka itu sudah terpenuhi, maka suatu saat mereka juga akan menjauhi rangsangan cahaya seperti itu. Nah, kalau kemotaksis gimana? Kemotaksis itu merupakan gerak di mana rangsangannya merupakan zat kimia. Contohnya adalah gerak spermatozoid pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku menuju sel telur di dalam arkegonia. Bergeraknya spermatozoid ini karena tertarik gula atau protein yang dihasilkan oleh arkegonia. Kan kita lihat lagi, jadi di sini adalah tanaman lumutnya. Lumut. Nah, kemudian spermatozoid pada tumbuhan lumut akan menuju sel telur di dalam arkegonia. Nah, kenapa? Karena arkegonia itu menghasilkan gula atau protein yang merupakan zat kimia. Sekarang kita akan mempelajari tentang gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Gerak higroskopis adalah gerak yang terjadi akibat perubahan kadar air dalam sel secara tidak merata. Apabila kamu melihat buah polong-polongan yang sudah tua, kamu akan melihat buah polong-polongan dapat membuka. Bagaimana buah polong-polongan tersebut dapat membuka? Ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya, terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Lama-kelamaan, buah itu akan kehilangan airnya. Oleh karena itu, dia akan menyebabkan pengerutan bagian buah yang tidak merata. Nah, pengerutan inilah yang membuat buah polong menjadi terbuka. Sekian untuk materi bab pertama, yaitu sistem gerak dan hidup. Jika ada yang merasa kurang dipahami, bisa kalian tanyakan melalui grup kelas maupun WA personal. Sekian dari Bu Intan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.